Halo, hari ini aku mau bikin terong balado gitu, tapi aku mau bikin yang kids friendly karena memang anakku ini kan tidak bisa dia ya makan pedas gitu. Jadi aku mau bikin yang eh, nggak terlalu pedas tapi juga masih enak gitu. Tapi kalau misalkan eh, apa ya resep ini sedikit melenceng begitu ya tidak apa-apa ya, namanya juga saya berusaha untuk mengadjust atau gimana caranya biar si terong balado ini bisa dimakan sama anak-anak dan nggak terlalu pedas gitu. Jadi kayaknya menu ini tuh dia nggak cocok buat orang pecinta pedas gitu. Dan di sini aku pakai terong ini. Sebenarnya ini terlihat besar gitu ya di kamera ya. Tapi sebenarnya ini tuh adalah terong yang paling kecil yang saya ambil gitu. Jadi kalau kalian eh, berpikir ini tuh terongnya besar gitu ya, ini terong tuh kecil kalau di sini gitu ya. Jadi saya ini ambil atau beli terong yang paling kecil di supermarket pada saat itu. Segini paling kecil, potong-potong gitu. Tapi saya tidak tahu ya ini saya mau pakai semua atau hanya setengah saja gitu ya, karena saya tidak tahu ya anak saya tuh suka terong balado atau enggak, terus dia suka terong atau enggak tuh saya tidak tahu gitu. Jadi kita lihat saja nanti ya, kita potong dulu ini. Kalau misalkan dirasa sudah cukup berarti pakai setengah aja, tapi kalau dirasa terlalu sedikit gitu ya mau nggak mau harus dipakai semua gitu. Dan saya ini jarang sekali gitu ya masak terong karena suami saya tuh tidak suka terong gitu. Si bapak ini tuh tidak suka, nggak suka sama terong gitu. Jadi saya jarang sekali masak terong dan saya nggak tahu nih anak saya nih dia suka terong apa enggak gitu. Jadi ini adalah pertama kali dia makan terong. Tapi ini terongnya nanti nggak saya goreng gitu karena memang saya berusaha masak tuh tidak tidak terlalu banyak minyak gitu. Nanti terong ini akan saya bake atau saya akan oven, atau kalau kalian punya air fryer kalian bisa ini air fryer si terong ini nanti. Tapi kalau kalian nggak punya oven, nggak punya air fryer, bisa langsung di ini aja, di pan yang anti lengket gitu. Atau nggak pakai stainless steel juga bisa, tapi harus tunggu sampai yang panas. Masih terlalu besar. Oke, ini hasilnya segini ya. Tapi kayaknya nih harus ini ya, masih kurang gitu. Jadi kayaknya saya akan pakai semua terong gitu ya. Udah saya kasih apa ini namanya? eh Kanceling wrap apa ya namanya nih? Oh, aluminium foil. Jadi kalian bisa ini untuk alasnya kalian bisa pakai aluminium foil atau kalian juga bisa pakai baking paper. Kalian bisa pakai baking paper ya. Terus di sini nanti saya nggak akan saya kasih minyak lagi karena yang saya tadi bilang saya menghindari, kalau saya masak tuh menghindari namanya pakai banyak minyak gitu ya. Tapi aku sih jangan bilang sudah masak sehat badan masih kayak kudanil gitu. Ini kan apa ya? Saya kan bukan masak untuk diet ya, tapi untuk biar lebih sehat aja gitu ya. Jadi saya jarang sekali goreng-goreng pakai minyak. Lalu ini um, si terong ini bakal saya bake, tapi saya tidak tahu ya berapa lama. Mungkin sampai kecoklatan atau golden brown begitu, tapi harus hati-hati, harus selalu dilihat ya, takutnya bakal gosong gitu. Jadi saya akan bake ini masuk oven, tapi saya nggak tahu berapa lama, pokoknya sampai kecoklatan lah ya. Nah, ini dia penampakan apa ini namanya, terong yang udah dimasukin oven gitu selama beberapa menit gitu. Jadi kayak terlihat apa ya, terlihat kayak coklat-coklatan begitu tuh, tapi jangan sampai gosong ya. Dan ini adalah bumbu-bumbu yang saya pakai. Kalian jangan salah fokus ya sama si cabai-cabai beku ini, karena cabai tuh mahal ya. Jadi kalau tidak saya bekukan itu aduh sayang sekali gitu. Jadi saya ini cuma ada sisa satu cabai gitu, jadi saya cuma pakai cabai besar satu gitu ya, biar tidak terlalu pedas gitu maksudnya. Terus ini cabai rawitnya tuh ada dua,
Terus ini saya memang agak banyakin sedikit ya bawang-bawangnya biar rasa cabai, pedes-pedes cabai itu bisa terkurangi gitu. Terus ini ada saya pakai terasi bakar. Terus sama ini saya pakai tomat ya. Nah, ini karena saya pakai stainless steel, teflonnya, jadi harus dimarinasi dulu atau harus dipanaskan dulu gitu sampai benar-benar panas, baru baru bisa untuk masak gitu. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau pakai teflon stainless steel tidak dipanaskan atau tidak dimarinasi, dia bakal lengket dan susah untuk dicuci. Nah, ini dia udah mulai panas, itu udah panas gitu, baru kita bisa langsung eksekusi. Oke, kita masukin minyak. Minyaknya juga jangan banyak-banyak ya, kan cuma buat ini ya. Buat apa? Buat numis doang ya. Kalau saya pribadi, saya nggak mau pakai minyak terlalu banyak gitu. Atau sebisa mungkin jangan pakai minyak gitu. Ya, harus ditumis begitu. Pakai teflon anti lengket saja gitu. Yang tadi saya bilang, kalau suami saya tuh dia tidak terlalu suka ya teflon anti lengket karena memang katanya bahan teflon anti lengket itu dia sama seperti bahan untuk bikin tank. Jadi bahan-bahan kimianya itu dia akan masuk ke dalam tubuh kita dan itu tuh bakal stay selamanya. Jadi tuh teflon anti lengket itu kalau digunakan dalam jangka panjang itu akan berbahaya. Lalu di sini saya coba pakai garam. Ini garam. Ini ada bouillon chicken. Ini bouillon chicken ini kayak penyedap begitu ya, tapi kayaknya sih kalau dari ingredientnya dia ini tidak mengandung MSG ya. Oh, saya juga pakai ini, saya juga pakai kecap gitu. Tapi saya tidak pakai lada ya, soalnya kan saya juga pengen makan gitu sama anak saya. Jadi kalau pakai lada takutnya tuh dia ini pedas gitu, pedas. Jadi saya nggak pakai lada karena sudah ada cabenya. Mudah-mudahan ini dia suka ya. Oke, lalu kita masukkan bumbu-bumbu. Kalau saya nih langsung masukin bumbunya tuh sekarang gitu, nggak nunggu sampai asat. Gitu. Ini kita sambil masukkan bumbu-bumbu ini, sambil ini jangan banyak-banyak juga soalnya tadi saya pakai terasi gitu tadi. Kalau terlalu banyak takutnya tuh terlalu asin gitu ya. Ini saya masukin kecap ya, tapi jangan banyak-banyak karena nanti jadinya semur. Bukan balado. Kalau kebanyakan kecap ya, dikit aja gitu. Terus nanti dites rasa ya. Saya nggak tahu nih ya bakal saya tambah gula atau enggak, soalnya kita lihat saja kalau misalkan dia masih terlalu pedas atau ini mungkin saya tambahin gula. Mudah-mudahan tidak terlalu pedas ya, karena saya kasih cabai rawit tuh 2 gitu kayaknya. Kalau kalian pikir itu mah tidak apa-apa gitu, tidak akan berasa pedasnya. Tapi beda atuh lidah anak kecil tuh. Jadi tuh kayak satu aja tuh kadang tuh kayak pedesan gitu. Apalagi ini 2, jadi mudah-mudahan ini tidak terlalu pedas ya. Kalau misalnya masih terlalu pedas gitu, saya mau kasih si kecap lagi atau saya kasih gula sedikit. Dan juga kalau masak tuh jarang gitu pakai gula gitu. Karena saya mikirnya nasi kan sudah mengandung gula ya. Kalau saya masak pakai gula lagi, aduh nanti saya takut diabetes. Kita tunggu sampai ini mengering, baru kita masukin si terong. Tapi kalian harus icip-icip dulu ya, ini rasanya udah pas atau belum sebelum si sambal ini mengering. Ini dia sudah mulai mengering gitu. Jadi kayak bentar lagi bisa kita langsung masukin si terong ya. Kita masukkan ini si terong balado. Sembalado. Tadi sudah saya cicip gitu ya. Udah sudah pas gitu. Menurut saya rasanya sudah pas. Tidak tahu menurut Anda. Ini tinggal aduk-aduk begini.
Jadi begini penampakan terong balado saya. Tidak tahukah menggugah selera atau tidak untuk Anda, tapi saya ini sudah keroncongan ya. Aduh, enak sekali. Cara ini penampakannya, ini telur dadar, tapi saya yang tadi saya bilang ini minyaknya tuh sedikit sekali ya. Terus ini sorry ya, ini berantakan, ini juga terong balado ini saya kasih sedikit karena untuk anak saya, coba dulu dia suka atau tidak. Oke. Ini adalah moment of truth. Saya agak deg-degan. Agak deg-degan saya nih, gimana dong? Saya cobain dulu deh sedikit. Ini susu ya buat dia. Menurut saya sih jujur ini tidak pedas ya. Tapi saya tidak tahu ya lidah anak kecil tuh kadang berbeda sama orang dewasa. Dan dia suka ya, aduh saya deg-degan sekali ini. Apakah kalian sama juga seperti saya, ibu-ibu kalau ngasih makanan yang berbeda atau ngasih makanan yang jarang kita masak atau jarang dia makan tuh kayak deg-degan gitu, takut nggak suka. Tapi kalau nggak suka pun juga nggak apa-apa sih. Saya Is it good? Is it spicy? Masih terlalu pedas seperti ya, pedasan ya guys. Kira-kira dia masih mau lagi nggak ya? Terongnya ketinggalan mulu. Saya dia tidak suka terong ternyata. Jadi kesimpulannya dia nih untuk bumbunya, bumbu balado itu dia suka ya. Aduh saya pakai tangan aja deh daripada pakai sendok. Sorry ya, saya lebih suka pakai tangan soalnya, dan ini tadi saya sudah cuci tangan sebelum nyuapin Justin gitu. Jadi tangan saya tuh basically pada dasarnya tuh bersih ya. Gitu. Jadi itu kesimpulannya anak saya ini dia suka bumbunya, tapi dia tidak suka terongnya. Jadi mungkin next time kita bisa kasih dia atau cobain telur balado aja gitu dengan bumbu yang sama, karena kalau terong kayaknya dia kurang suka gitu sama teksturnya. Kayaknya kalau kalian suka terong gitu, entah itu terong diapain, terong balado atau terong apa gitu, jadi kalian bakal suka ini, soalnya bumbunya tuh bikin nagih. Walaupun tadi bumbunya sebelum saya blender itu tidak saya goreng lagi ya. Jadi bumbunya sebelum saya blender tuh bumbunya tuh mentah ya. Tapi karena sebelum saya masukin terong ini bumbunya saya gongsreng atau apa. Itu sampai benar-benar matang, jadi dia tidak langu. Kalau saya pribadi, kalau anak atau suami saya tidak begitu suka dengan masakan atau menu yang saya masak hari itu juga, saya nggak apa-apa sih ya. Saya nggak akan marah. Karena memang ada juga beberapa masakan ibu saya tuh saya nggak doyan gitu. Atau masakan orang tuh saya juga ada beberapa yang nggak doyan gitu. Jadi ya saya tahu diri aja sebagai manusia biasa. Sudah saya siapkan kerupuk. Ini kerupuknya kerupuk jengkol ya. Jadi menurut saya ini bumbunya pas. Terus tadi terasi itu tadi saya cuma pakai sedikit ya, saya nggak pakai semuanya karena bakal terlalu asin kalau pakai semuanya. Rasa gurih, sedikit manis, itu
mereka balance. Tadinya saya kasih kecap gitu karena memang kan niatnya buat anak saya tuh cobain gitu. Ternyata dia suka bumbunya, tapi dia tidak suka terong. Mungkin karena teksturnya tuh aneh buat dia, tapi ya nggak apa-apa. Ini bumbu ini bisa kalian coba untuk telur balado atau ikan balado. Oh, mungkin next time kita akan bikin ikan balado kali ya, enak. Terus tadi juga saya tuh pakai tomat ini ya, tomat kalengan, bukan tomat yang fresh. Kenapa? Karena kalau tomat fresh itu saya tuh jarang sekali masak pakai tomat. Jadi kayak takut busuk gitu kan, sayang. Tapi kalau tomat kalengan tuh dia lebih awet dan lebih tahan lama. Kalau tanya sehat atau enggak, menurut saya sih sehat-sehat saja ya. Produksinya juga benar-benar di ini ya, benar-benar dijaga gitu, karena memang untuk makanan tuh di Australia itu sangat ketat gitu ya. Jadi kalau bahan berbahaya mungkin nggak akan lolos gitu. Kalau ada beberapa produk yang mereka tidak mencantumkan ada alergi warning gitu. Kalau di sini kan soalnya bule itu rata-rata dia banyak alerginya ya, alergi kacang, alergi gluten. Jadi kalau ada suatu produk yang mereka tidak cantumkan mengandung gluten, soy atau sebagainya, itu mereka bisa didenda dan mereka harus dicabut ininya, brandnya sebelum. Maksudnya dicabut dari pasaran sebelum mereka tuh memperbaiki itu keterangan alergi di produk mereka. Ya gitu. Jadi saya pakai ikan tuh yang ada aja di supermarket. Kalau ada barramundi itu kakap putih ya. Kalau ada barramundi pakai barramundi, kalau ada snapper itu kakap pakai snapper, kalau ada salmon pakai salmon. Pokoknya kalau ada ikan basah itu saya nggak tahu ikan apa bahasa Indonesia ya, pakai ikan basah. Pokoknya yang masih ada kulitnya gitu. Jadi kayak tekstur makan ikannya tuh berasa gitu. Tapi kalau misalkan kita atau saya beli ikan yang file tanpa ada kulitnya, itu menurut saya aneh gitu ya rasanya. Saya harus coba ini masak pakai ikan. Saya jamin kalau saya masak pakai ikan dengan bumbu balado ini, anak saya itu pasti makan. Ini karena mungkin dia tidak suka teksturnya si siapa namanya, si terong ini, jadi dia nggak mau makan. Tadi dilepehin itu pas dia kena terong ya. Jadi yang suapan pertama itu, suapan kedua, suapan pertama atau suapan keberapa tuh, yang pokoknya dia tidak lepehin itu dia tidak ada terongnya gitu, cuma bumbu sama nasi buat pengenalan di lidahnya. Terus saya kasih bumbu itu nasi dengan si telur, dia juga suka. Dan tapi pas saya kasih terong itu langsung dilepehin, berarti dia tidak suka terongnya. Untuk bumbunya dia masih bisa terima ini. Saya yang dewasa aja suka. Oke guys, aku mau menikmati terong balado ini. Ini bener-bener kayak apa ya, makanan warteg gitu. Sorry, ini bener-bener kayak makanan warteg gitu ya. Telur dadar, ada terong, terus saya kasih kerupuk jengkol gini, bener-bener kayak makan di warung gitu, kayak di warteg. Enak sekali, bisa nambah nasi nih saya. Udah, saya mau makan dulu, menikmati makanan saya, and then I will see you in the next video. Bye. Hmm.